Nah, pada pagi ini saya ingin mengajak untuk merenungkan tentang keutamaan silaturahim. Mengapa? Karena kita sudah paham sebenarnya silaturahim itu luar biasa bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata kan juga tidak mudah kita melakukannya itu ya. Tidak mudah ya. Silaturahim antar kita ke saudara kita secara personal, ke rumahnya, menemuinya tanpa ada kepentingan apapun kecuali silaturahim, itu jarang bisa kita lakukan. Tidak mudah atau bahkan sulit. Padahal kita tahu tuh ya, kalau seorang hamba itu ya menempuh perjalanan hanya ingin menemui saudaranya yang dia cintai tanpa kepentingan apapun, maka Allah mengabarkan kepadanya melalui malaikat, kasih tahu dia itu bahwa Allah mencintainya. Tapi kan tidak mudah ya, tidak mudah. Bahkan ketika ada fasilitas untuk kita silaturahim, bertemu dengan banyak saudara kita di satu tempat, misalnya kayak pertemuan pengajian, ya taklim, ya itu pun juga berat gitu. Nah, padahal di taklim itu ada banyak pertemuan-pertemuan ilmu, itu ada banyak keutamaan di samping majelis ilmunya. Ya, kalau kita juga niatkan untuk silaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita karena nggak bisa mengunjungi satu persatu, itu luar biasa gitu. Nah, ini penting ya, karena dengan alasan kesibukan kita menjadi sulit bersilaturahim. Karenanya kemudian ya hubungan kita ini menjadi kering, ukhuwah tidak menjadi semakin meningkat gitu ya. Kenapa ya nggak ada interaksi silaturahim itu? Ukhuwah itu baru terbangun ketika kualitas pengenalan antar kita meningkat, kualitas pemahaman antar kita meningkat, ya, yang kemudian menghadirkan semangat saling menolong itu meningkat, dan seterusnya. Dan itu salah satu bentuk wujudnya untuk menuju ke sana silaturahim. Ini ketemu di majelis aja susah gitu, apalagi datang ke rumah kan gitu ya. Nah, ini penting nih. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tidak berlebihan kalau kita merefresh kembali tentang keutamaan silaturahim ya, supaya kita ini punya semangat silaturahim. Karena sejatinya kita sebenarnya sudah tahu ya, silaturahim itu bagaimana nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena kesibukan kita mungkin ya, kita menjadi lupa gitu. Nah, mari kita ingat beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abi Ayyub, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abi Ayyub radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhu darinya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki qala, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amali yudkhilunil jannah, beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga ya. Ini pertanyaan ini kepada Rasulullah. Qala ya, seseorang berkata lagi, maksudnya sahabat ya, malahu ada apa dia gitu. Maksudnya ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah beritahu aku ya Rasulullah beritahu aku tentang sebuah amalan yang membuatku masuk surga. Ada sahabat lain yang mengatakan, ada apa dia mungkin heran, mungkin bertanya-tanya, ini ngapain kok bertanya begitu kan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab. Jadi Rasulullah SAW menjawab, arabun malahu ya, apakah dia ada keperluan? Lalu Rasulullah mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau kalian ingin masuk surga, maka beribadalah kamu kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa tu'tiz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa tasilul arham, dan bersilaturahimlah. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, silaturahim itu adalah salah satu kunci kita bisa memasuki surga Allah. Luar biasa, dan ini bukan sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Kita sering mendengarkannya.
Ya, tapi tidak mudah bagi kita melakukan itu. Di dalam sebuah hadis yang lain yang cukup terkenal, ya, sering kita dengar dari Abdullah, ya, an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah yang maha tinggi meridainya, anhu darinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, ya, sebarkanlah kedamaian, sebarkanlah salam, wa'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, ya, sambunglah silaturahim, ya, wasallu bil lail, dan salatlah kalian di malam hari, wan nasun niyam, pada saat manusia-manusia tidur, maka kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kalian dalam surga dengan selamat. Jadi, ihwatal iman rahimakumullah, hadis ini pun menegaskan bahwasanya silaturahim itu salah satu kunci kita bisa masuk surga, bahkan masuk surganya tadkhulul jannata bisalam, ya, masuk surga dengan selamat, ya, bisa kita maknai dengan mudah, ya, dan seterusnya. Lalu apa yang mengakibatkan kita sulit silaturahim, padahal semua kita itu ingin memasuki surga Allah, dan silaturahim itu bagian dari kunci untuk kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ihwatal iman rahimakumullah, silaturahim itu juga dalam konteks hadis yang lain, ya, dijelaskan dia adalah salah satu sarana untuk kita bisa mendapatkan tambahan keberkahan rezeki. Ya. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anasin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ahabba, barang siapa, ya, menginginkan ayyub safalahu fi rizkihi, untuk kemudian dilapangkan baginya rezekinya, wayun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan untuknya umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia melakukan silaturahim. Pak, ini luar biasa. Silaturahim itu adalah menambah keberkahan rezeki, ya, menambah keberkahan rezeki, dan juga bisa menjadi sarana kita dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita punya pandangan umumnya rezeki itu kita harus ikhtiari, betul itu adanya. Tetapi ikhtiar mendapatkan rezeki dan kelapangan rezeki tidak cukup hanya dengan bekerja. Bekerja itu sesuatu yang niscaya harus kita lakukan, tapi ada hal-hal lain yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penambahan keberkahan rezeki kita, atau bahkan penambahan rezeki kita yang kita bisa peroleh itu diantaranya adalah dengan silaturahim, ya. Maka jangan heran kalau kita datang ke pengajian, ya, majelis taklim, kita niatkan tidak semata-mata untuk mencari ilmu, tapi juga untuk bersilaturahim dengan teman-teman yang hadir di situ. Lalu setelah kita mengikuti jamaah taklim, ya, kita mengikuti pengajian, tiba-tiba dalam kita menjalankan upaya untuk mendapatkan rezeki, ada banyak kemudahan. Ya. Bisa jadi itu karena diantaranya adalah ketika kita melakukan silaturahim itu. Jadi kita bisa menggapai rezeki dari Allah, tambahan rezeki dari Allah, itu tidak karena faktor tunggal bahwa kita bekerja, ya. Ada banyak hal lain yang bisa berpengaruh terhadap kita mendapatkan tambahan rezeki dan tambahan keberkahan rezeki. Wa yunsa'alahu fi atharihi, ya, bahwasanya melakukan silaturahim itu berpengaruh terhadap keberkahan umur, ya, dipanjangkan umurnya, ya. Sebaik-baik manusia itu kan yang umurnya panjang dan amalnya baik, ya. Nah, itu kita pahami bersama. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin umur ini berkah, maka tentu diantaranya adalah umur kita ini panjang dan banyak amal kebaikannya. Nah, kalau kita ingin itu, ya, Allah janjikan melalui sarana diantaranya adalah wasilul arham, fal yasir rahimah, maka hendaklah kita melakukan silaturahim. Nah, yang berikutnya, ihwatal iman rahimakumullah, silaturahim itu
sering kita sandarkan dengan tambahan rezeki atau keberkahan rezeki, tambahan umur atau keberkahan umur. Tapi ternyata kalau kita kaji lagi, tidak hanya itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anhu dari Abu Hurairah, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahima, sesungguhnya rahim itu, ya, sajnatun minar rahmani, berasal dari ar-rahman, ya. Faqala, maka kemudian berfirman, siapa yang berfirman? Allahu Allah. Faqala Allah, maka Allah berfirman, man wasolaki wasoltuhu, ya. Siapa yang menyambungmu, ya, wasoltuhu, aku menyambungnya. Wamang kotoaki, dan siapa yang barang siapa memutusnya, fatoktuhu, maka aku memutusnya, kata Allah. Jadi silaturahim kita ini juga berdampak sebagai sarana untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah. Mau man wasolaki, barang siapa yang menyambung silaturahim itu kepadamu, wasol tuhu, maka aku Allah akan menyambungnya, ya. Allah akan menyambung dengan dia. Wamang koto aki, siapa yang memutus tali silaturahim itu kepadamu, koto tuhu, maka aku akan memutus hubungan dengannya. Nah, ini penting. Nah, kita sering meremehkan, ya. Mungkin karena disandarkan, dikaitkan hanya dengan rezeki saja. Ya, mungkin kita bisa berpikir penyebab datangnya rezeki banyak, ya, dipanjangkan usianya. Tapi ini lebih dari itu. Silaturahim itu menjadi sarana kuatnya hubungan kita kepada Allah, karena memang Allah menegaskan kalau kita menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengan kita. Kalau kita memutus silaturahim, maka Allah akan memutus hubungan dengan kita. Tidak hanya kita ingin hubungan kita dengan Allah itu kuat, tidak hanya kita ingin Allah memiliki hubungan kepada kita sehingga punya perhatian kita, tapi kita juga setiap hari mohon kepada Allah mendapat hidayahnya. Ya, dalam setiap berdiri sholat kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim melalui surat Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat itu. Nah, ternyata kalau kita pelajari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ menjelaskan bahwa salah satu pintu hidayah itu adalah silaturahim. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Hakim bin Hazam, ya, an Hakim bin Hazam, qala, ya, dari Hakim bin Hazam. Hakim ini, sahabat Rasul ini, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau, wahai Rasulullah, tentang beberapa hal yang pernah aku lakukan pada masa jahiliyah, seperti silaturahim, memerdekakan budak, bersedekah. Nah, dia bertanya, apakah aku mendapatkan pahalanya? Ya. Hakim bertanya seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu masuk Islam berkat kebaikan yang dahulu kamu kerjakan. Artinya apa? Bahkan orang yang belum Islam, karena kebaikan-kebaikannya, ya, yang salah satu kebaikan itu adalah wasilul arham, menyambung silaturahim, itu kemudian menjadi sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan itu. Hakim bertanya, ya Rasulullah, apakah saya dapat pahala? Dijawabnya bukan dapat pahalanya. Rasul menjawab, justru engkau itu dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan di masa jahiliyah, termasuk di dalamnya adalah apa? Silaturahim, itu menjadikan kamu, ya, masuk Islam. Dan itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi luar biasa, ikhwatul iman rahimakumullah, silaturahim itu tidak hanya sekedar kita mendapatkan rezeki dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk apa? Material. Bahkan hidayah Allah itu menjadi didatangkan oleh Allah dengan sebab kita silaturahim. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, ya, dengan kita merefresh sedikit tentang silaturahim ini, memiliki gairah kembali untuk silaturahim, memiliki semangat silaturahim. Jadikan semua momen kita bertemu dengan saudara kita itu momen silaturahim. Kalau kita memang tidak bisa silaturahim, ke rumahnya masing-masing,
Nah ini kita sudah ke rumahnya masing-masing saja tidak bisa. Momen-momen yang kita bisa silaturahim dengan saudara-saudara kita, ya tidak hanya satu dua orang tapi banyak orang juga nggak kita manfaatkan. Nah ini sayang, ya ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga gitu, ya sayang disayang. Gitu. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.